Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malam kepada penonton pemirsa Pojok Perjuangan dan juga teman-teman yang secara offline menonton kita pada malam hari ini. Adapun tema yang diangkat Pojok Perjuangan kali ini adalah Trik Jitu Sukses Poligami dari Juragan Madu. Nah, malam hari ini kita kedatangan seorang pengusaha daripada owner Madu Suwawa Gorontalo yang disebut dengan Kak Sumitro, juga sebagai kepala desa daripada Kepala Desa Sogitia di Kabupaten Bodebolaang. Ya, tak hanya daripada Kak Sumitro sebagai pemateri ataupun bisa dibilang juga sebagai men-share bagaimana trik itu sukses poligami. Di sini juga Kak Sumitro mengajak kepada kedua istri daripada Kak Sumitro. Sebelum itu Kak, perkenalkan nama saya Siti Anissa Inaya, saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam dari IAIN Sultan Abai Gorontalo. Sekarang masih menjadi mahasiswa. Tentu saja para pemirsa di rumah ataupun para penonton yang ada di sini penasaran bagaimana sih trik itu sukses poligami daripada pengusaha sukses Madu Suwawa Gorontalo. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, karena mungkin penonton di rumah sudah sangat penasaran, apalagi yang laki-laki, saya persilahkan waktu dan tempat. Kak. Apalagi yang ini. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bertiga berkesempatan hadir di tempat ini. Tadi seperti singgung tentang cara itu untuk poligami. Sebenarnya hampir semua sudah tahu. Kalau saya rumusnya selain yang lain, rumusnya satu, nekat saja. Kalau sudah nekat, insya Allah. Kalau sudah nekat, dan kalau Allah untuk pasti mengalami. Terus selama program ini saya teringat pesan guru saya, beliau juga praktisi poligami di Gorontalo. Yang tersebut, beliau mengatakan begini, persoalan poligami ini adalah takdir. Poligami adalah takdir, sehingga ketika kita menginginkan berpoligami, kalau takdirnya ke situ, siapapun yang menghalangi, hatta itu istri, kalau memang takdirnya poligami, itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya takdir kita tidak sama, walaupun seribu keinginan, walaupun istri begitu, saya yakin tidak akan terjadi. Jadi bagi saya tergantung takdir saya sendiri tidak sangka sudah di sini gitu. Jadi ketika sudah di sini Allah takdirkan begini, pasrah saja gitu. Pasrah saja karena Allah so pilihkan jalan ke sini, ya dijalani saja, dinikmati, dan pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata DP kebahagiaan lah begitu. Baik, menyangkut takdir dan juga kebahagiaan. Nah, banyak di luar sana para lelaki yang seperti Kak katakan tadi bahwa punya niat yang sama ataupun punya nekat yang sama, tapi mungkin tidak punya keberanian yang sebesar, ataupun mungkin ada yang takut tidak terpenuhi keadilannya dalam rumah tangga. Nah, itu bagaimana sih Kak? Pandangan dari Kak sendiri.
Kalau saya persoalan adil ini sesuatu yang sulit untuk diadilkan itu adalah rasa. Kalau materi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri. Tapi persoalan rasa ini hanya ada dalam hati, dan itu cukup istri-istri yang merasakannya. Dan pasti poligami ini ada satu yang cuma tidak kalau ini diresapi dan insya Allah dipahami oleh para istri. Sebenarnya poligami ini memperbarui cinta suami kepada istri. Jadi DP cinta itu, DP sayang itu tidak pernah habis, karena DP sensasi lain. Jadi ketika di istri yang satu, pasti suami mau berikan yang memang super. Kalau macam di madu ini DP asli begitu. Jadi kalau so dengan 01 pasti full DP sayang. Kemudian ke 02 juga full. Jadi sebenarnya tidak berkurang. Tidak berkurang, cuma kan ini persoalan hati. Nah, kalau tidak hati-hati bisa pecah hati. Begitu. Baik, jadi itu ya untuk pemirsa dan juga teman-teman penonton sekalian. Nah, lanjut nih Kak. Ada banyak orang yang penasaran di luar sana. Awal mula daripada Kak ini bisa untuk berpoligami ataupun mempunyai istri lebih dari satu, itu gimana? Ini prosesnya panjang. Apa ya? Sudah lupa. Tapi begini DP cerita. Kebetulan istri saya ini ada orang bilang begini, kenapa berpoligami? Siapa istri so tidak lain? Tak. Justru kalau boleh dikatakan istri saya ini yang pertama ya, sempurna. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada kekurangan dari istri saya ini. Tapi memang pada tahun 2019 ini calon istri kedua ini adalah kebetulan dia wartawan. Dia wartawan turun ke desa-desa, cari hal-hal dentorang, cari berita. Nah, kebetulan beliau ini meliput kegiatan, kalau tidak salah festival 15.000 ketupat tahun 2019 di desa kita pada waktu itu. Kemudian dari situ takutin hati, cuman tidak tahu bagaimana bicara ini Mbak bilang. Nah, akhirnya saya termasuk orang yang nekat. Sebenarnya banyak senior-senior saya praktisi poligami di Gorontalo. Cuma mungkin ada pemahaman-pemahaman yang sehingga mereka tidak mau kalau saya ini siar. Saya sampaikan kepada kedua istri saya, poligami ini kita jadikan misi dakwah kita. Nah, kita harus jadikan ini sebagai misi dakwah untuk bagaimana bahwa poligami itu boleh begitu. Makanya harus kita contohkan yang baik, yang tidak baik orang sembunyi begitu. Jadi 2019 ketemu, saya takuti hati. Saya langsung bilang pamai tua. Kita suka dia, kita mau kawin. Pada saat itu mai tua kaget pasti. Marah pasti. Marah. Pokoknya marah. Tidak bisa dibayangkan dan tidak perlu diungkapkan di sini apa yang terjadi pada saat itu. Nah, setelah itu mai tua bidadari yang pertama ini. Bidadari yang pertama ini minta nomor WA dari bidadari yang kedua, Ibu Dewi. Kemudian sudah diberikanlah ini nomor WA. Setelah itu komunikasi sudah antara istri saya, bidadari pertama dan bidadari kedua.
Jadi komunikasi selanjutnya sudah antara mereka. Bahkan waktu proses pun saya di bidadari pertama ini minta, kadang dia minta mau ke kota tuh orang, mau apa? Mau ketemu Ti Dewi. Waduh, saya juga gak oleh ini. Akhirnya tuh orang ketemu, nah, termasuk yang melamarkan ini istri saya. Bidadari pertama ini yang melamarkan. Di dalam perjalanan saya bilang ini mimpi atau nyata. Berulang kali saya nyetir toh, ada coba tiris rem, ih nyata ini. Ternyata nyata ini. Nah, jadi pada kalau tidak salah tanggal 30 Desember 2020, prosesnya ini 1 tahun dan prosesnya ini ada suka dukanya. Tanggal 30 Desember 2020 Maitua ini lamarkan. Di perjalanan dia tanya begini, kakak apa yang mau bilang? Nah, ini kakak ini pokoknya bilang ke sana begini. Nah, jadi Maitu istri bidadari pertama ini selesai ini datang ke orang tuanya Ibu Dewi, datang kemudian beliaulah yang melamarkan saya untuk Ibu Dewi. Nah, datang. Tadinya kita sebenarnya sebelum itu sudah bersepakat kita mau nikah siri, maksudnya nikah sah secara agama, karena saya kepala desa. Tapi Ibu Dewi ini kasih syarat yang berat. Saya mau, tapi harus tercatat. Nah ini kakak ini. Padahal akhirnya buju lagi Pak Maitua. Bagaimana ini mesti tercatat syaratnya. Ya sudah, karena syaratnya harus tercatat. Maitua ini berbesar hati, kuat memang, luar biasa ini. Dia sampaikan, sudah mendaftar saja di pengadilan agama. Kita mendaftar, kemudian kita sidang pertama saya dengan istri saya, sidang kedua istri saya calon, sidang ketiga dengan saksi, sidang keempat putusan. Diputuskan, dikabulkan. Belum senang, belum bahagia itu, belum jadi ini, baru DP proses. Pokoknya masih berharap ya Allah jangan kasih belok, ini takdir begitu. Jangan kasih tunda, ini takdir ke situ. Kan tidak mau dapat tahu kan. Ini kan tidak dapat tahu kemarin tiba-tiba Allah rubah tiba itu apa hati. Selesai semua. Sudah. Setelah proses lamaran kemudian kita menikah. Yang menyiapkan baju pengantin itu istri saya. Yang pertama. Dia yang menyetrika baju saya, dia yang mengisikan isi di koper. Semua yang siapkan saya baju, sampai songkok apa semua itu yang siapkan saya baju untuk akad nikah itu tim Maitua, bidadari yang pertama ini. Nah, dia yang siapkan sampai akad nikah pun istri saya hadir. Bawa foto-foto juga Maitua hadir. Setelah akad nikah saya dengan istri bidadari pertama ini pulang. Tidak langsung bulan madu. Pulang dulu, antar dulu, nanti baliknya 4 hari kemudian baru ketemu Ibu Dewi. Setelah itu sensor adegannya, tidak boleh diungkapkan. Oke, jadi itu ya perjalanan daripada awal mula bagaimana Kak Sumitro bisa sampai menikah kembali. Nah, boleh nggak Kak untuk istri pertama atau bidadari pertama untuk saya, ya boleh Kak? Baik. Nah banyak perempuan di luar sana ya, tentu dari pernyataan Kak Sumitro bahwa pertama dikatakan bahwa ingin menikah kembali tentu ada rasa marah, juga prosesnya tidak cepat yaitu 1 tahun, ada suka duka. Nah apa sih yang membuat Kak ataupun bidadari pertama dari Kak Sumitro ini menerima ataupun mengizinkan daripada suaminya untuk menikah kembali? Nah ini yang mungkin perempuan-perempuan di luar sana penasaran juga, ataupun laki-laki di luar sana penasaran. Silahkan Kak, waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya tahu
poligami ini adalah sunnah Rasulullah dan ada dalam Al-Quran, dan saya juga tidak bisa memaksakan kaum ibu-ibu untuk bisa sepenuhnya menerima poligami. Pada saat itu sebagai manusia biasa saya kaget, marah, tapi saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan di situ saya berpikir, saya hanya berniat dalam hati, ya Allah, jika memang ini sudah menjadi takdirku, maka kuatkanlah aku. Mulai dari bagaimana cara bisa saling kenal dengan calon, maksud untuk ke depan bagaimana cara saya bisa kuat dalam proses misalnya untuk melamar calon, begitupun ketika ada proses yang berlangsung di pengadilan. Alhamdulillah dari situ saya diberikan kekuatan. Bayangkan ketika saya berhadapan dengan di pengadilan pada proses sidang, tidak satupun air mata saya yang jatuh. Ketika itu Pak Hakim, pertanyaan beliau memang dicerca dengan banyak pertanyaan, saya tetap tegar, saya dibantai dengan pertanyaan, saya ikhlas, saya bilang ya, cuman itu. Karena bagi saya, prinsip saya tidak tahu ibu-ibu yang lain bagaimana. Alhamdulillah saya juga kan ikut-ikut punya teman-teman yang maksudnya lebih banyak, sedikitnya saya paham tentang agama. Saya juga ikut kajian. Yang saya tahu poligami itu adalah sunnah Rasul, dan seandainya saya benci dengan poligami berarti saya sudah kafir. Tapi ketika itu saya berpikir kufur, mohon maaf, kufur. Ketika hukumnya saya tahu, setidaknya sedikitnya saya tahu, lalu saya membiarkan suami saya terjerumus ke hal-hal yang negatif, saya lebih memilih mengikhlaskan suami saya menikah lagi daripada saya harus mendapati beliau melakukan hal-hal yang di luar agama. Saya rasa teman-teman di sini paham. Jadi itu, saya hanya berpikir mungkin ini sudah merupakan takdir saya. Jadi seperti itu. Kalau dibilang marah, kecewa ada, tapi kembali lagi saya menguatkan hati saya bahwa sesungguhnya ini sudah merupakan takdir, sudah merupakan jalan hidup saya. Kemanapun saya pergi, takdir itu seperti bayangan. Jadi saya tidak bisa bersembunyi dari takdir. Saya berusaha menerima, dan satu hal yang bisa sampai dengan saat ini saya bertahan, karena biasanya kalau laki-laki itu berpoligami, suami akan lebih condong ke istri kedua. Tapi alhamdulillah dari beliau tidak ada sama sekali, tidak ada yang berubah. Bahkan kasih sayang beliau kepada saya rasa lebih dari yang kemarin-kemarin sebelum berpoligami. Insya Allah itu bukan tapi itu yang saya rasakan selama ini, sehingga saya tetap bisa kuat sampai dengan saat ini. Terima kasih. Ya, Masya Allah sekali ya. Saya menjadi tahu kenapa Kak Supitro menyebut bidadari pertama, karena tidak semua perempuan, tidak semua wanita yang mungkin juga paham agama tapi mampu menerapkan ataupun mampu menerima daripada suaminya yang ingin menikah kembali. Dan juga Masya Allah sekali bahwa istri pertama ini punya kekuatan dari dalam ya. Jadi pasrahkan kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan jalan. Seperti tadi bahwa kita tidak bisa lari dari takdir. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin di sini ada penonton yang
menonton secara langsung, bolehkah untuk membuka pertanyaan? Ya, ada di sini yang ingin bertanya ataupun yang di Facebook dan YouTube bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kami bacakan. Ada Om Leon? Jadi Kak, mereka-mereka ini sebelum Tika ada, orang sangat antusias, ya seperti itu. Selain nekat dan juga apa ya, keberanian juga daripada Kak itu, ada lagi tidak tips ataupun trik ataupun saran juga mungkin, karena mungkin di luar sana ada laki-laki yang sudah punya niat tapi masih juga belum berani. Mungkin ada lagi Kak? Iya, selain nekat, tapi nekat ini pun harus ada ilmunya. Kalau hanya bermodalkan nekat, itu bunuh diri namanya.